Shalom, welcome home bagi semua jemaat online GMS Surabaya Barat. Dan di tempat ini sekarang ini kami akan melangsungkan ibadah perdana di tempat rumah yang baru bagi kita semua, yaitu di GMS Rooftop Surabaya Barat di Pakuwon Mall. Dan kami semua excited, kami bersuka cita, dan kami ingin berbagi sukacita ini juga bersama dengan Anda. Kapanpun Anda siap, Anda bisa datang ke tempat ini dan beribadah bersama-sama dengan kami. Adapun jadwal ibadah kami di tempat ini yaitu untuk online adalah jam 7 pagi, jam 10, jam 1 siang, jam 4 sore, dan juga yang terakhir jam 7 malam. Jangan lewatkan setiap kesempatan di dalam ibadah ini karena masing-masing ibadah punya berkat tersendiri bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan untuk bulan ini tanpa terasa kita memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru juga, yaitu mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa bersama-sama supaya bangsa-bangsa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan juga minggu ini kita akan ada perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing dan kita bisa masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus menerima berkat yang langsung dari Tuhan sendiri. Haleluya. Dan juga persembahan yang sebentar lagi kita bawa di hadapan Tuhan. Jadikan ini sungguh-sungguh penyembahan kita. Dan bagi Anda, Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau dimanapun berada, Anda bisa memberikan persembahan Anda lewat kris yang sudah tertera di layar kaca Anda. Haleluya. Baik, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, biar hatimu memuliakan namanya. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bangga punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau, yang menuntun kami Tuhan, terus membawa kami dan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terutama ketika Engkau rindu Tuhan memakai kehidupan kami, maka Engkau juga memperlengkapi kami. Di tempat ini, di GMS Rooftop, kami rindu untuk sekali lagi membawa segala hormat, pujian, syukur kami kepadamu Tuhan. Lewat pujian, lewat pengagungan, sorak-sorai kami Tuhan, kami akan datang membawa segenap hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Engkau akan berbicara lebih lagi Tuhan lewat tempat ini, di mana kami beribadah kepadamu dan kami akan menerima tuntunan yang langsung dari kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami akan berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut dengan sukacita ibadah perdana ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Rooftop bukan sekedar sebuah bangunan. Ia adalah rumah. Sebuah tempat aman bagi komunitas iman yang hidup dan terus bertumbuh. Bersama-sama kita menempa hubungan yang semakin dalam, merayakan keragaman kita, dan memperkuat ikatan yang mempersatukan kita. Rooftop adalah tempat hidup terjamah oleh hadirat Tuhan, tempat perlindungan di mana kasih-Nya dirasakan, kebenarannya diberitakan, dan janji-janjinya digenapi. Disinilah, di tanah yang ditingkatkan tinggi, kita diangkat pada ketinggian baru dalam iman, pengharapan, dan tujuan. Rooftop berdiri sebagai kesaksian nyata atas visi dan komitmen kita bersama untuk bertumbuh sebagai gereja, untuk berdampak bagi komunitas kita, dan untuk lebih lagi mengejar rencana Tuhan bagi hidup kita. GMS Surabaya Barat mengundang Anda untuk bergabung dalam perjalanan yang tak terlupakan di Rooftop. Selamat datang di babak baru yang tidak mengenal batas. Siapkah Anda untuk terbang tinggi? Welcome home to the Rooftop. Ladies and gentlemen, saatnya kita bangkit berdiri, kita rayakan bersama GMS Rooftop, rumah baru kita, dengan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Mari bertepuk tangan bersama-sama. We're standing here in heaven's atmosphere, carrying
Jesus come into this place. Jesus come, Jesus come into this place. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus shine from the rooftop. Open the gates with songs of praise. Jesus shine from this rooftop. We cry holy. We cry holy. We cry holy. It's the Lord Most High. We cry holy. We cry holy. We cry holy. It's the Lord Most High. Calling His name together in one spirit. Jesus come into this place. Jesus come into this place. Jesus come into this place. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus shine from the rooftop. Woo! Open the gates with songs of praise. Jesus shine from this rooftop. Mari kita lambaikan tangan bersama-sama. We cry holy. Semuanya. We cry holy. Yeah. We cry holy. It's the Lord Most High. We cry holy. Yeah. We cry holy. Yeah. We cry holy. It's the Lord Most High. Semua bertepuk tangan atas kepala bersama-sama. Here we go. 1, 2, 3, come on. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the King who's King. Jesus shine from the rooftop. Open the gates with songs of praise. Jesus shine from this rooftop. We cry holy. We cry. Semua lambaikan tanganmu semua. We cry holy. We cry holy. It's the Lord Most High. We cry holy. We cry holy. We cry holy. It's the Lord Most High. Hallelujah. Lebih dahsyat bagaimana lagi, Mas? Hai! Semuanya bertepuk tangan dengan semangat jemaat yang penuh dengan sukacita. Thank you, Jesus. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu.
sukacita. Bilang kanan kirinya, ruangan ini penuh dengan sukacita karena kamu ada di sini. Haleluya. Bisa tepuk tangan semuanya tinggi-tinggi di atas kepala. Come on. 1, 2, 3, come on. Hey, hey. Woo. Thank you, Lord. Ikuti gerakan choir kita semuanya, come on. Oh, 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 oh. Angkat suara, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 Semuanya menari bagi dia, come on. Nyanyi puji Tuhan, bangun Bait Kudusnya. Hey. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun Bait Kudusnya. Persembahkanlah semua birukan kami ya, come on. Nyanyi puji Tuhan, bangun Bait Kudusnya. Semua come on. Tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun Bait Kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari bersambut tangan. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambut Dia juru selamat, bersorak-sorak. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersorak-sorak, bersorak-sorak. Yeah. Hey ya oh hey, 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 come on. Hey ya oh hey, hey ya oh hey. Selamat datang semua. Nyanyi puji Tuhan, bangun Bait Kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bangun Bait Kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah, persembahkanlah.
bagi kemuliaan-Nya. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini ada di ruangan ini Tuhan. Kami mengangkat hati, kami memuji, menyembah. Haleluya. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku kasih setia-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji. Thank you.
Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita beri Dia kemuliaan. Give glory to His name. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Yeah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Ooh. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Semua angkat tanganmu. I will sing of the goodness of God. We worship you, God, for the Lord is good, and His mercy endureth forever.
kami menyembah-Mu Bapa. Mari kita sembah Dia. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi, tak berkesudahan. Been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God, of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit. Once again, oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your
Ini adalah rumah yang kita dedikasikan sebagai tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Dan saya hari ini ingin sekali menyampaikan firman Tuhan tentang apa arti gereja di dalam kehidupan kita. Multimedia beritahu saya kalau sudah siap. Already? Belum? Ya. Nyalakan dulu aja kalau gitu. Menu khotbah saya seharian ini. Munculkan di sini, ini dia. I love my church. Ibadah 1 sampai 5. Saya menyapa semua yang streaming di mana-mana hari ini adalah wajib streaming bagi GMS, bahkan ROSC sampai ke luar negeri. Halo, shalom semua. Welcome home. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Ada banyak tamu yang datang hari ini dari mancanegara juga, padahal kita juga tidak undang-undang, kita low profile aja. Yang penting kita terus berbuah, tapi banyak yang datang. I want to welcome semua yang datang dari mana-mana. I see my Malaysian family here. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Could you please stand up? Kasih tepuk tangan juga untuk mereka. Praise the Lord ya. Kasih. Thank you. Nanti ada masih banyak yang siang nanti, sore nanti juga akan datang. Praise the Lord. Saya ajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan. Di kebaktian yang pertama ini saya kasih judul Allah Perjanjian ada di gereja ini. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 27. Not yet? Sudah? Oke, let me know ya, beritahu saya. Praise the Lord ya. Kita baca dulu ayatnya. Oh, video sudah siap. Oke, kita lihat dulu videonya. Ini adalah kronologi perpindahan kita. Banyak memori indah. Kita kasih tepuk tangan untuk yang satu ini. Sebagai simbol dimulainya pembangunan gereja Tuhan. Kita mulai. 3, 2, 1. Inilah groundbreaking gereja Mawar Syarat Surabaya Barat. This is our church. Yes, Jesus shine from this rooftop. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, segala kemuliaan hanya baginya. Boleh katakan sekali lagi, I love my church. Volunteer dan full timer kita luar biasa. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan, itu sungguhan. Saya lihat satu persatu, orang-orang datang ke sini. Ratusan hingga ribuan, tiap hari. Nyapu, datang bawa bor sendiri. Lalu habis itu ngelap-ngelap kursi, pakai lap basah lagi. Coba bayangkan setiap kursi yang Anda duduk itu ada lap-lapnya tante-tante. Mencintai rumah ini, hari Jumat kemarin kita adakan doa pengurapan, hanya leader saja, ada pemimpin-pemimpin, tempat ini penuh. Saya kira tempat ini besar waktu dulu kita rancangkan, ternyata tempat ini terasa kecil. Bukan karena kapasitasnya, tapi karena Tuhan memberikan pertumbuhan. Jemaat itu antusias. Dan saya jadi waktu melihat bagaimana antusiasnya jemaat pindah-pindah kursi. Saya pas lagi nggak di sini, sampai masuk loh di dalam video-video yang disirkulasi. Teman-teman gembala jemaat semuanya nukang. Angkat-angkat kursi semuanya, nggak ada yang suruh. Pindah-pindahkan semuanya ini sambil nyanyi. Beberapa full timer bilang begini, yang mereka yang siang malam selalu di tempat yang berdebu. Mereka berkata, terbayar sudah, waktu saya lihat begini capeknya hilang. 1, 2 sampai terkapar, tepar karena keletihan. Tapi jemaat tidak mengizinkan hanya sebagian orang bekerja. Semuanya datang, saya semakin mengerti slogan ini. Gereja ini bukanlah gedungnya. Gereja ini adalah people-nya. Orangnya,
Dan saya melihat begitu jemaat mencintai rumahnya. Hari Jumat kemarin, anak saya sempat melihat juga beberapa orang-orang setelah orang-orang membersihkan dari sampah-sampah, beberapa kertas-kertas, mencintai tempat ini. Tempat ini bukanlah fasilitas yang kita usahakan, tapi yang Tuhan berikan. Andai kata Anda tahu satu-satu ceritanya, kemurahan Tuhan yang terjadi, tim pembangunan yang paling tahu. Bukan karena kita kaya kita bisa bangun ini, tapi karena Tuhan murah hati. Banyak orang-orang murah hati yang membangun ini. Ya gak mungkin, masa bisa kita itu beli ini, dikasih harga yang murah sekali atau kadang-kadang diberi. Tuhan tuh baik sekali. Cintai rumah ini. Bapak Ibu Saudara, gereja ini bisa dibangun bukan karena Tuhan mau memperkaya kita. Tapi karena visi ini Tuhan hiasi. Visi untuk mendirikan gereja lokal yang kuat di mana-mana sebagai rumah Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa. Tuhan itu bukan menyuruh kita bangun gereja supaya membangun kerajaan sendiri, bukan. Tapi gereja kita itu punya sesuatu yang kita persembahkan dalam tubuh Kristus di seluruh dunia. Ada sesuatu yang akan mengubah jiwa-jiwa. Dan karena Tuhan melihat dan berkenan akan visi ini, Tuhan kasih kita fasilitas untuk mendukungnya. Dari tempat ini kita akan melihat visi Tuhan digenapi. Gereja merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Percaya enggak? Percaya enggak? Rumah Tuhan itu adalah bagian dari rencana Allah. Saya tahu gereja bukanlah tempat yang sempurna. Sama dengan pernikahan saudara. Kita sudah tahu kok waktu masuk pernikahan bahwa pasti ada banyak masalah dalam pernikahan kita. Kenapa tetap menikah? Karena pernikahan adalah idenya Tuhan. Gereja juga adalah idenya Allah. Gereja itu spiritual marriage. Gereja itu seperti pernikahan anak domba Allah. Pernikahan rohani. Antara Kristus dan umatnya. Dan kita mengalami hubungan dengan Allah bersama-sama. Saya tahu Tuhan Maha hadir. Kita bisa menjalin hubungan secara pribadi dengan Kristus. Saya tahu. Bisakah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa gereja? Ya bisalah. Sama dengan orang bisa aja bujangan. Gak apa-apa. Tapi kenapa engkau menikah? Kenapa Anda menjalin rumah tangga? Bukankah Allah yang memberimu kerinduan itu? Kerinduan untuk bersatu. Di gereja itu Tuhan memberi kita kerinduan untuk bersekutu. Dan di dalam gereja umat Allah memperoleh sebuah perjanjian. Allah memberi dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Bukan darah daging tapi iman. Anak Abraham itu bukan keturunan Yahudi saja. Tapi semua orang yang percaya kepada janji Tuhan. Di dalam gereja Allah memperkenalkan dirinya sebagai the covenantal God. Allah perjanjian. Ada Allah perjanjian di dalam gereja yang tidak mungkin kita peroleh kalau kita itu sendirian bertumbuh iman. Di dalam gereja ada sesuatu yang Tuhan taruh di situ. Dan Tuhan mau supaya kita bertumbuh sungguh-sungguh. Kita baca dulu kejadian tentang Salomo mendedikasikan bait suci yang baru dibangunnya. Doa Salomo demikian di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 27 saya bacakan. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi?
Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Katakan amin dulu. Allah perjanjian ada di gereja ini. Saya yakin Tuhan mau menjalin hubungan dengan kita turun-temurun. As for me and my house, we will serve the Lord. Sedangkan aku dan seluruh isi rumah tanggaku, kami akan melayani Tuhan. Dia adalah Allah perjanjian. Kita mulai dengan ayat 22 dulu. Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Minggu lalu waktu kita pindahan kebaktian terakhir di SCC, saya ajarkan tentang rahasia tabernakel. Waktu itu rumah Tuhan masih di tenda. Tapi suatu hari waktu di zaman Salomo menjadi sebuah gedung yang indah. Gak masalah sih, yang penting hadirat Allah. Tetapi umat Israel mengalami kemajuan, masa di tenda melulu? Kalau mereka bisa manage dengan baik, tenda akan berubah jadi gedung. Tapi Tuhan ingatkan ketika mereka mulai bergedung dan gedungnya indah pula bahwa itu bukan intinya. Church is the people, gereja itu umatnya. Hadirat Allah. Kalau enggak semua fasilitas ini seperti bangunan tanpa jiwa. A building without a soul, what good is it? Yang membedakan rumah dengan rumah adalah, enggak pernah orang mengatakan house sweet house kan? Enggak peduli rumahnya semahal apa. Rumahnya bisa gubuk, tetap bisa home sweet home. Yang membedakan house dan home, rumah dan rumah. Kalau house itu building atau bangunannya, home itu soul atau jiwanya. Baik tenda atau gedung, hati tidak boleh berubah. Justru kalau kita bergedung, harus semakin memasyurkan nama Tuhan. Kita memperoleh sebuah infrastruktur untuk melaju. Kita punya peluru. Tempat ini nanti bulan September kita adakan super conference. 1,5 jam, tiketnya habis di sini. Itu tiket war, bukan Coldplay, Colder Play. 8 jam kemudian, yang SCC ludes semuanya. Nantikan, nanti berapa hari lagi, kita buka lagi di MCC dan juga di PCM. Masih ada 2.200-an kalau nggak salah kursi. Kita punya infrastruktur untuk kita berkembang, mengembang. Bukan ambisi orang. Tapi memang harus ada gereja yang ambil serius amanat agung itu. Amerika, Eropa berkata bahwa ujung bumi itu Far East, di timur jauh. Kita nggak boleh berkata, ya sudah kita ujung dunia, sana ya good luck, jangkau kami. Tidak pernah Tuhan berkata ujung dunia itu dari titik mana, berakhir di mana. Ujung dunia itu adalah gereja yang menangkap hati Bapa. Kalau kita ada di Far East, kita berada di ujung timur, ujung bumi kita ya ujung barat, Far West. Kalau semua gereja bangkit timur dan barat, saya rasa Tuhan akan datang dengan cepat. Loh, apa tergantung kita? Kita ini rekan sekerja Allah. Kita nggak boleh malas. Kita nggak boleh malas. Memang Tuhan itu yang pegang hidup kita. Mati hidup kan di tangan Tuhan. Tapi kenapa kita harus olahraga? Saya tahu orang olahraga bisa mati muda. Yang nggak olahraga juga bisa hidup lama. Tapi tanggung jawab kita kan jaga kesehatan. Forget about God's sovereignty atau kedaulatan Allah. Allah nggak usah diurusi. Tuhan itu nggak perlu digurui. Tuhan itu maha tahu, dia maha mulia, dia sempurna, dia tahu bagiannya. Tapi tahukah kita bagian kita di dalam dia? Preach the gospel, beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Jangan kita malas. Tempat besar bukan berarti kita kurangi ibadah. Hari ini tetap 5. Saya bisa aja berkata sebagai pendeta atau gembala sidangnya, tempat udah gede gini kan. Ini besar loh, lebih besar dari SCC banyak. Ini bisa muat hampir 6.000. Tapi terasa intimate kan? Karena Tuhan memberi hikmat bangunan. Kalau Anda lihat ya, yang di belakang, di atas gitu, itu bukan lurus begini naik ke atas. Tapi melengkung.
Jadi orang-orang tidak hanya melihat langsung ke depan, tapi bisa lihat orang tapi nggak terganggu. Terasa dekat semuanya, Anda mau duduk dimanapun terasa dekat. Ya, terasa dekat. Ini besar tempatnya. Harusnya kalau besar tempat sebesar ini, bisa dikurangi aja ibadah tinggal 3. Saya nggak mau. Kerja buat Tuhan selalu manis, dilarang malas kata orang. Bisa aja ntar malam sudah selesai, kelar saya bisa jalan-jalan. Di mall kan? No. Minggu adalah hari yang kita khususkan. Seharian di rumah Tuhan. Saya nggak mau kita asal-asalan. Nggak boleh. Kita justru harus menggunakan ini dengan seksama. Maksimalkan. CG seminggu sekali itu udah kurang-kurang. Satu minggu itu 7 hari. Kita tuh butuh saudara seiman, saudara sevisi. Kenapa dikurangi jadi 2 minggu sekali atau sebulan sekali? No. Tuhan udah mau datang. Kita tidak boleh menjadi orang yang slothful. Santai itu ada waktunya. Ada waktunya bekerja untuk Tuhan. Allah perjanjian. Dia hendak memperkenalkan dirinya kepada lebih banyak orang. Jangan datang ke gereja itu sendirian. Bawalah jiwa. Kursi sudah disediakan. Saya percaya tempat ini pun segera setiap ibadah tidak akan cukup. Haleluya, yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kemarin hari Jumat saya sharing di sini. Cuman kalau Anda tidak datang mungkin saya kasih sedikit summary atau rangkumannya. Gereja kita tidak mau menjadi seperti gereja Yerusalem yang gede di kandang tapi kaku tidak berkembang. Nggak mau jadi gereja Antioquia yang berkembang kemana-mana tetapi kandang sendiri dilupakan. Di Antioquia sendiri gereja tidak mapan. Kita mau jadi gereja Efesus. Dia berkembang, dia merintis jemaat di mana-mana. Di seluruh dunia dia ambil serius kata-kata Tuhan Yesus bahwa kamu harus bertanggung jawab sampai ke ujung dunia untuk aku. Dan aku akan menyertaimu, aku akan jalan sama kamu. Rohku akan ada di roda-rodamu, Yeskiel 1. Kalau kamu bergerak, rohku ada di sana. Kalau kamu tidak bergerak mana-mana, maka rohku di dalam roda itu juga tidak bergerak. Roda di makhluk-makhluk itu, the glory of God follows our movement. If we don't move, the glory don't move. Kemuliaan Tuhan itu mengikuti gerakan kita. Kalau kita tidak bergerak, kemuliaan itu juga nggak bergerak. Kemuliaan nggak bergerak. Kita mau menjadi seperti gereja Efesus. Dia berkembang. Tapi di Efesus sendiri, dia juga berkembang. Ada yang sampai percaya dan saya yakin Efesus yang berpopulasi 200-300 ribu. Zaman itu kota besar. 60 ribu. Adalah jemaat Efesus. Karena waktu itu gereja hanya 1 per kota. Luar biasa. Saya percaya gereja kita di sini pasti akan menjadi seperti gereja Efesus. Bukan sebagai ambisi angka. Kalau angka itu adalah angka benda, saya nggak peduli. Tapi kalau angka itu bicara setiap orang, setiap jiwa berharga, saya rasa saya akan kejar itu. Bukankah di Alkitab, di 5 kitab pertama salah satunya namanya Numbers. Namanya bilangan. Gereja ini akan bertumbuh. Selama waktu kita ada di tempat baru rooftop ini, kita akan melihat di Surabaya akan berkembang menjadi Surabaya saja 60 ribu murid. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Nah sekarang saya ajak Anda untuk melihat, kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan. Salomo itu berdiri di depan mezbah Tuhan. Ini bukan mezbah dalam, ini mezbah luar. Nah, tadi tentang tabernakel jangan lupa pengajaran saya minggu lalu. Kalau yang streaming kan nggak ikut tuh. Anda bisa dengarkan di media yang sudah diunggah. Rahasia tabernakel. Ini mezbah luar, ini mezbah korban bakaran. Itu di luar perabotan pertama yang paling besar di kemah pertemuan. Di luar kemah tapi, di dalam kemah ada namanya mezbah ukupan. Itu persis di depan gorden untuk masuk ke ruang maha suci di mana ada tabut perjanjian. Kenapa Salomo berdiri di depan mezbah luar, bukan mezbah dalam? Karena Salomo bukan imam. Salomo itu raja. Dia keturunan Bani Yehuda. Sedangkan yang boleh masuk ke sana itu hanyalah imam-imam keturunan Lewi. Bahkan imam besar saja yang bisa masuk ke ruang maha suci.
Ke dalam tenda juga hanya setahun sekali. Maksudnya apa? Puji Tuhan untuk gembala-gembala di sidang kita, di setiap gereja lokal kita, yang sungguh-sungguh imamat. Mereka bukan berbisnis, mereka punya panggilan. Doakan gembala-gembalamu, ini juga pesan untuk semua gereja kita yang streaming. Bersyukurlah, kita tidak dilayani oleh imamat yang ada di luar. Yang menjadikan gereja ibadah itu sampingan. Tapi mereka itu menyerahkan hidupnya dari masa muda. Saya nggak bicara tentang saya bicara tentang banyakkan pendeta-pendeta kita. Itu satu-satu itu ada panggilannya, panggilan Tuhan. Dan mereka orang-orang yang betul-betul lay down their life for the ministry. Meletakkan hidupnya itu di mezbah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil, itu satu-satu ada testimoni. Harusnya setiap jemaatnya harus minimal sedikit tahu garis besar cerita hidup gembalanya. Meskipun itu bukan Yesus Kristus, tapi ada kemuliaan Tuhan Yesus di dalam cerita itu. The church should be founded not on its pastor. Memang betul gereja tidak berdiri di atas dasar gembala-gembala itu. Tetapi jangan lupa ada firman berkata gereja berdiri di atas dasar para rasul, para nabi. Orang-orang yang terpanggil sungguh. Bukan orang-orang yang berkata, gereja ya. Bukan. People who lay down their life. They're not perfect, they need our prayers. Mereka tidak sempurna, mereka butuh didoakan, mereka akan menjadi bahan viral. Bahan anything, kalau kita salah bicara, tidak akan pernah masalah diviralkan. Kita malah mikir, gimana ya rasanya diviralkan ya? Ini orang-orang yang sudah notabene jadi bulan-bulanan. Jangankan salah bicara bener aja bisa diviralkan kok. Bicara firman, you need to pray for them. You need to support their vision. Doakan mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Sekalipun mereka nggak tentu lebih baik dari dirimu. Korah, Datan, Abiram juga berkata, Musa loh khotbahnya gitu. Aku lebih bagus. Apa yang kamu bisa? Aku bisa. Bahkan dia orang Lewi loh itu si Korah. Datan, Abiram itu loh, 250 orang. Tapi Musa berkata, enggak begini caranya dalam kerajaan Allah, sekalipun masih di perjanjian lama. Sini, tongkatmu dan tongkat Harun, kita lihat besok siapa yang bertunas. Lalu mereka ditelan hidup-hidup 250 itu dengan keluarganya, dengan tanah. Life will swallow you hard. I'm not saying this so you will, saya nggak ngomong ini supaya menegakkan otoritas manusia, tidak. Bukan untuk pasang figur juga bukan. Tapi gereja nggak bisa sehat kalau hubungan dengan gembalanya tidak baik. Gembala juga tidak menempati tempatnya atau jemaat tidak menaruh diri pada tempatnya. Itu juga susah. Lihat kalau Anda lihat ya, minggu depan saya akan mengajarkan tentang Kitab Wahyu. Minggu depan saya kasih judul, minggu depan saya akan sibuk. Sabtunya saya akan khotbah di AUG 2 kali, kemarin bukan saya yang khotbah. Minggunya saya akan khotbah lagi di sini 5 kali. Saya kasih judul 7 Churches, 7 gereja. 7 gereja yang di Kitab Wahyu itu. Anda kalau baca di Kitab Wahyu, Tuhan aja bilang begini, sampaikan kepada malaikat jemaat. Ngapain jemaat disampaikan? Malaikat disampaikan lewat Yohanes itu buat apa? Kan Tuhan bisa bicara sendiri, malaikat itu tinggal di dunia ilahi. Ini bukan malaikat-malaikat itu, ini malaikat tanpa sayap. Sampaikan kepada the pastor of the church, the angel of the church. Powerful sekali. The Holy Spirit, Roh Kudus, itu adalah the spirit of the church. Yalah, Roh Kudus itu rohnya gereja. Kenapa rohnya gereja? Karena Roh Kudus itulah Tuhan di dalam gereja. Jikalau Yesus adalah kepala gereja, dan Bapa pemilik gereja, Yesus itu kepalanya. Semua akan answerable to him. Setiap gembala sidang suatu hari akan menjawab kepada gembala agungnya. Tuhan akan memberikan salah satu dari dua, well done, baik sekali perbuatanmu, atau enyahlah hai kamu hamba yang jahat. Percayalah, hukuman terberat nanti adalah para pendeta di akhirat. Tapi kalau bukan well done my servant, ya enyahlah hamba yang jahat. Tapi Roh Kudus itu spirit di dalam gereja, ya kan? But your pastor is the soul of the church. If the Holy Spirit, the spirit of the church, Roh Kudus adalah rohnya gereja. Karena dialah yang adikodrati atau dialah yang ilahi.
Manusia adalah manusia, debu tanah 11-12. Tapi Korah pun harus belajar dengan cara yang sangat susah seluruh keluarganya. Bahwa Allah tidak sembarang pilih orang. Kalau Allah taruh seseorang di situ, itu bukan otoritas manusia, itu otoritas Allah dititipkan ke sana. Orang itu sendiri akan menjawab kepadanya, tapi orang di bawahnya akan menjawab pada Allah juga. Powerful sekali di situ. Kering rohani berbuah tergantung itu juga. Akulah pokok anggur dan kamu carangnya itu. Cara Tuhan bekerja itu tertib sekali, luar biasa. Dan Korah, Datan, Abiram harus belajar hari itu. Bahwa Tuhan memilih Harun. Bukan memilih mereka. Your pastors, listen to me. It's the soul of your church. Doakan supaya dia punya kehidupan doa yang baik. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, pasti ada efeknya. Sekali setiap orang punya jalur pribadi individu. Kita nggak bisa berkata bahwa kalau aku nggak doa, kamu akan mati. Nggak bisa begitu. Kristus itu pribadi. Tapi pasti ada efeknya. Karena kita tidak pernah dipanggil untuk mandiri. Kita saling membutuhkan. Satu dengan yang lain itu kita bukan independen atau dependent. Bukan bergantung atau mandiri. Tapi interdependent. Pasti ada pengaruhnya. Jika seorang hamba Tuhan jatuh, pasti ada pengaruhnya. Meskipun orang-orang tetap bisa jaga hati, pasti ada pengaruhnya. Paling tidak kasih mula-mula hilang itu. Jika seorang hamba Tuhan malas berdoa, pasti ada pengaruhnya. Ada dimensi profetik yang hilang, momentum-momentum gereja menjadi program. Doakan. Dan saya bukan bicara hanya kepada para pendeta secara gembala sidang utamanya. Tapi kalau Anda adalah seorang CGL, pemimpin kelompok sel, Anda juga menjadi extension atau menjadi kepanjangan tangan daripada penggembalaan. Anda juga somehow seperti seorang gembala buat mereka. Kita semua ini kan bayang-bayang Kristus. Makanya Paulus berkata apa? Follow me as I follow Christ. Ikut aku seperti aku ikut Kristus. Kita semua itu bayang-bayang Kristus dan Kristus membayangi kita lewat orang sebelumnya. Jaga. Dan setiap gembala-gembala itu, mereka itu melayani di mesbah dalam. Kita tidak mendedikasikan, mentahbiskan sebuah gedung gereja seperti ini sebagai fasilitas. Tapi sebagai panggilan. Karena gereja tidak akan jatuh jauh. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Gereja juga tidak akan jauh dari panggilan gembalanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin Anda mengerti prinsip ini. Sudah waktunya jemaat kita semakin dewasa. Bahwa kita tidak memperoleh Salomo. Kita jauh lebih baik di perjanjian baru daripada di perjanjian lama. Sekalipun bait Allah zaman itu terbuat dari emas semua. Kita dari kayu. Kita dari batu. Dan dari karpet juga yang harus di-vacuum berkali-kali. Kita tidak dilayani oleh raja seperti zaman perjanjian lama, Salomo, tapi hamba-hamba Allah. Tapi lebih baik lagi karena mereka melayani, Salomo melayani di mesbah depan. Kita melayani Tuhan hari ini di perjanjian baru, menembus gorden yang robek di Kalvari. Oleh Kalvari. Kita dilayani oleh imamat rajani yang menyerahkan diri dan melayani dari mesbah ukupan. Mesbah dalam, bukan mesbah luar. We serve God from the inner court. Doakan gembala-gembalamu. Kita akan sama-sama bertumbuh. Saya titipkan ya, setiap jemaat dengarkan. Karena yang mendengarkan saya sekarang ini ada yang Jabodetabek, Kalimantan, everywhere sampai ROSC. Karena yang belum dapat gembala, doakan supaya ada yang terpanggil nanti ke sana. Karena memang tuayan banyak, pengerja sedikit. Doakan supaya Tuhan utus. Kerinduan kami adalah mengutus misionaris kemana-mana. Hong Kong butuh gembala ROSC di sana. Kambodia. ROSC Kambodia butuh gembala sidang di situ. Belum ada. Jangankan jauh-jauh. Yang dekat-dekat aja. Bagaimana dengan Atambua? Belum ada GMS di situ. Timor Leste yang segera akan diresmikan di sana. Kita berdoa supaya ada orang-orang yang terpanggil. Pray that God will raise angels in churches. Tuhan akan membangkitkan malaikat-malaikat dalam gereja-gereja. Dan kalau Anda memperoleh gembala, sudah ada gembala, jangan kau aniaya. Tidak perlu kita merusak mereka. Jangan memberikan pujian berlebihan. Tidak perlu kok. Izinkan gembalamu melayani bersama denganmu, sama-sama hamba Tuhan. Tetapi hargai, cintai, doakan, hormati, dan belajar untuk bekerja sama dengan baik.
Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ada Allah perjanjian turun-temurun. Ada saling menundukkan diri dalam takut akan Allah. Ada saling percaya, no trauma. Kalau ada trauma di dalam hati jemaat, saya tahu tidak semua jemaat kita itu murni lahir baru. Pertama kali jadi orang Kristen di gereja kita. Di gereja mana-mana pasti ada dimensi domba-domba yang Tuhan pindahkan. Mesti ada, dari gereja kita aja ada domba yang hanya pergi kok nggak cocok di sini ke gereja lain. Monggo silahkan. Emangnya siapa yang punya domba? Kita ini hanya dipercayai. Jemaat kan punya kaki, masa bisa paksa? Masa saya paksa Anda di sini? Berhenti di sini, awas kamu pergi. Anda di sini karena Anda bertumbuh. Anda di sini karena Anda dicintai. Anda berbuah. Karena panggilan Allah. Demikian pula pasti akan ada yang seperti itu, saya mengerti. Tapi saya mau titipkan ya kepada setiap jemaat yang ada. Gembala-gembalamu di situ. Please take care of them on behalf of us. Mewakili kami. Haleluya. Sampai mana nih? Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, ditadahkannya tangannya ke langit. Ini loh, tadi saya mau ngomong sesuatu saya lupa. Kadang-kadang gitu. Tunggu ya, sabar ya. Ngomong kanan kiri, sabar deh. Sabar ya. Ya sudah, langsung aja, lupa saya. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Lalu katakan, lihat ini, ditadahkannya lah tangannya ke langit. Ini Salomo agak beda. Ditadahkannya lah tangannya ke langit. Salomo ini ekspresinya luar biasa di perjanjian lama. Karena orang perjanjian lama kalau doa itu begini, lipat tangan gini. Pernah lihat gak orang Yahudi kalau doa di depan ratapan? Begini. Salomo gak begitu ditadahkan tangannya. Ini gak lumrah, sekarang lumrah di gereja-gereja. Gereja karismatik misalnya, angkat tangan. Bahkan gereja-gereja yang konservatif pun mulai angkat tangan. Dahulu itu dianggap seperti apa? Tapi sekarang sudah lebih terbuka, puji Tuhan. Ekspresi itu kan gak masalah, ekspresi itu indah selama sopan. Tetapi kalau saya baca di sini, Salomo menadahkan tangannya ke langit seperti ini. Allah perjanjian itu ada di gereja kita. Dan kita mesti hargai dia dengan ekspresi-ekspresi kita yang sejujurnya, yang terindah. Kalau kita percaya bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang dihargai turun-temurun. Dan dia bukan Allah orang mati. Tapi Allah orang hidup. Abraham, Ishak dan Yakub meninggal dunia. Tapi mereka sekarang hidup sehidup-hidupnya. Kita harus bergairah waktu memuji dia. Tadi yang pertama-tama Allah perjanjian itu bicara tentang hubungan di antara kita. Kita kira hubungan dengan Allah itu vertikal doang. Ternyata horizontal. Allah perjanjian itu bisa dirasakan, ditemukan, didapati, dialami lewat hubungan kita satu dengan yang lainnya. Dimulai dengan gembala dan jemaat. Allah perjanjian itu bukan hanya akulah Allah. Aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu bukan hanya Abraham itu Allahnya adalah Allah. Ishak itu Allahnya adalah Allah, Yakub Allahnya adalah Allah. Tapi Abraham, Ishak, Yakub disebut dalam silsilah. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti hubungannya bukan hanya vertikal kepada Allah, tapi Abraham, Ishak, Yakub ada hubungan horizontal, paham ya? Allah perjanjian itu bisa dialami. Bukan hanya langsung secara pribadi, tapi dalam hubungan kita dengan gembala. Dengan pemimpin dengan jemaat dan dengan saudara seiman antara pemimpin. Saya melihat gembala dengan gembala kita ini akur-akur. Puji Tuhan. Itu Allah perjanjian. Allah perjanjian itu bisa nyata. Kelihatan dalam hubungan horizontal kita. Jangan remehkan berkata, aku gak perlu. Aku bisa langsung ke Tuhan. Siapa gak bisa langsung? Saya juga bisa langsung ke Tuhan. Tapi saya mengaku saya butuh Anda. Saya mengaku saya saling membutuhkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia itu bukan bicara soal konflik saja. Itu bicara bahwa kita gak bisa tajam. Jikalau kita tidak bergereja dengan sungguh. Kita gak bisa tajam. Sungguhan. Akan ada sesuatu yang puntung dalam rencana Allah atas hidup kita. Saya harus akui itu. Masuk surga saya gak butuh you. Berjalan dengan Kristus, I need you. Tapi sekarang
Saya tunjukkan lagi Allah perjanjian itu gimana caranya juga bisa nyata dalam worship kita. Kalau kita baca di sini, ditadahkannya tangannya ke langit, ini saya sebut sebagai an unusual expression in the Old Testament. Ekspresi yang tidak biasa di perjanjian lama. Sedangkan yang lainnya itu begini, Salomo begitu. Jangan jadi orang yang miskin ekspresi kalau kita sedang menyembah Tuhan di dalam gereja. Jangan jadi orang yang gini. Kita itu aslinya orangnya heboh dan rame, tapi di gereja anteng. Ada nggak orang kayak begitu? Tapi di gereja kita diam. Tapi kalau nonton bola, saya sempat ajarkan ini di Korea kemarin. Untuk menjelaskan kepada sebuah gereja yang terbuka, tetapi mereka mungkin kaku. Saya bilang, apakah orang Korea kaku semua? Enggak ya. Setahu saya pada waktu Korea masuk ke World Cup, timnya itu loh, wah orang Korea semua, wah di jalanan. Tapi kalau di gereja, miskin amin, miskin angkat tangan. Miskin haleluya, karena kita tertuduh sendiri, gak usah munafik lah, apalah. Karena sadar dosa, kenapa kita kalau dalam hadirat Allah sadar dosa, bukan sadar Allah? Kalau kita sadar Allah, orang berdosa pun akan menengadahkan tangannya. Seperti Salomo. Bahkan mereka ada ekspresi yang disalah ngerti oleh orang Farisi, tepuk-tepuk dada sini, pemungut cukai itu. Karena dia merasakan kasih Tuhan dan dia mohon pengampunan. Jangan miskin ekspresi, karena kita berada dalam hadirat seorang Allah perjanjian. Dia itu nyata. Dan harusnya Abraham menghargai Tuhan sekian, Ishak lebih, Yakub lebih lagi. Lebih baik saya jadi orang yang di luar sana saya orangnya diem, pemalu, tapi waktu dalam hadirat Allah saya heboh. Saya tahu loh, saya tahu beberapa orang yang kayak gitu. Nggak nyangka loh ya dia kalau memuji Tuhan, nggak nyangka kalau dia doa. Padahal orangnya kelihatannya ya diem, pemalu, kaku, tapi di hadirat Allah dia ekspresi cinta. Bahkan di bait suci, bait Allah, ada satu fitur. Kemarin waktu saya ke Yerusalem, dipimpin oleh guide yang sangat bagus. Ya, saya banyak tanya-tanya tentang beberapa hal-hal yang saya tidak temukan. Ya, kita harus orang-orang sana yang tahu, orang Israel. Dia lulusan Hebrew University. Salah satu dibawa ke museum. Saya dibawa sebuah museum tentang bait suci, zaman dulu replika. Lalu saya tanya juga, dan salah satu fitur di bait suci yang zaman dulu itu sangat-sangat unik sekali, yaitu yang disebut dengan rabbi steps. Atau tangga rabi, tangga guru. Rabbi stairs. Di dalam bait suci, untuk orang naik itu ke atas, itu diatur, namanya tangga kan pasti teratur ya. Tangga kan gak akan ngejazz, tangga itu klasik ya kan. 1, 2, size-nya sama. Kalau gak sama nanti, jangan-jangan orang tua jatuh. Tangga rabi gak gitu. Tangga rabi itu dibikin acak. Jadi setiap orang datang ke bait Allah, tidak bisa HP-an. Jatuh tersungkur nanti berdarah. Dia masuk ke bait Allah, harus konsentrasi tangga itu. Dan dia setiap kali datang ke situ, langkahnya beda, gak pernah sama, supaya orisinil, tidak kaku. Kiri kanan tidak bisa, karena tangganya dibuat acak. Jadi Anda harus konsentrasi kalau naik ke sana. Worship itu harus fokus. Worshipmu minggu lalu dan worshipmu hari ini beda. Karena Anda tidak punya pengalaman yang sama dari Senin sampai Sabtunya. Tapi harus jujur di hadapan Allah. Mendingan saya jadi orang yang diam pemalu. Tapi di dalam hadirat Allah saya bisa lepas. Daripada saya orang yang lepas kandang di luar. Di dalam sini saya kaku. Why should we give our minimal expression kepada Tuhan? Hanya dalam hadirat Allah lah, kalau saya nangis lebih keras daripada kalau saya nangis di luar. Saya nggak pernah nangis sih kalau di luar. Kalau saya tertawa lebih terbahak dalam hadirat Allah. Kalau saya terharu, saya lebih terharu. Saya tergerak, saya lebih tergerak. Jadikan Tuhan menjadi ekspresi utamamu. Kalau saya baca ini, saya lihat ya cara Salomo itu menjalin hubungan dengan Tuhannya itu begitu indah. Ayat 23 lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, sekarang kita mulai selidiki doanya Salomo. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah.
Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Ayat 23 simpelnya ini. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau. Salomo memuji Tuhan di atas segala-galanya. Worshipnya bukan berdasarkan emosi, tapi pengenalan yang benar. Bahwa Tuhan itu satu-satunya di liganya. Tidak ada yang lain seperti dirinya. Jadikan Tuhan itu segala-galanya. Waktu kita datang ke gereja, fokus kita satu. Fokus kita adalah Yesus. Waktu kita worship menyembah Tuhan itu karena kita mau mengembalikan cinta kasih kita. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahmu. Kalau kita dengar firman Tuhan itu karena kita rindu hari ini Tuhan akan bersuara kepada kita. Peduli amat siapa yang berkhotbah. Tuhan pasti bicara kepada saya secara pribadi. Ya Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Hubungan itu merucut secara pribadi. I love you for who you are. There is none like you. Ayat 24. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku. Dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu. Seperti yang terjadi pada hari ini. Ayat 24 mulai menunjukkan pada sifat Tuhan. Bahwa Tuhan itu berpegang pada janji. Dan Tuhan menggenapi dengan tangannya sendiri apa yang Tuhan firmankan dengan mulutnya. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah doktrin yang sangat indah bahwa God is the maker and keeper of his promises. Bahwa Tuhan adalah pembuat janji dan Tuhan juga adalah penepat janjinya sendiri. Tapi kenapa Salomo tidak doa ini di kamar tidurnya? Soalnya Salomo di kamar tidurnya dapat mimpi loh. Dalam mimpi itu Tuhan tanya sama dia, lu mau apa? Dia minta hikmat, tidak minta kekayaan atau pembalasan pada musuh-musuhnya. Dan Salomo dapat hikmat yang tidak lumrah dan plus dikasih Tuhan berbagai kuasa dan kekayaan pula. Tapi Salomo doakan ini ayat 24 sebagai doa di rumah Allah, doa di bait suci. Why? Menunjukkan kepada kita bahwa Allah perjanjian itu ada di dalam sebuah gereja. Tugas jemaat dan tugas gembala sidangnya adalah membangun manusia roh jemaatnya. Tugas kita adalah membangun manusia iman. Di gereja kita ditempa, dibangun manusia roh kita. Manusia iman kita dibangun. Agar kita semakin mengerti setiap minggunya bahwa God is the maker and keeper of his promises for my life. Bahwa Allah adalah pembuat dan penepat janjinya atas kehidupanku. Janji Tuhan itu terdiri dari dua macam. Satu janji Tuhan secara pribadi, satu janji Tuhan secara korporat. Karena kita saling membutuhkan, tidak mungkin janji Allah secara pribadi jauh-jauh dari visi gerejamu. Dan tidak mungkin visi gereja itu untuk dirinya. Visi gereja itu pasti untuk jemaatnya. Ujung-ujungnya itu jemaat. Misalnya kita mendirikan gereja 1000 gereja, itu ujung-ujungnya nanti jemaat akan jadi mitra-mitra Allah. Saya terharu. Di tim pembangunan kita, ada yang anaknya barusan berkata sama papanya sebelum kuliah ke luar negeri dan berkata, Pak, aku mau seperti papa menjadi pembangun gereja. Dia ubah haluan, akan sekolah ke Australia untuk mengambil jurusan itu. Padahal tadinya jurusannya lain. Karena dia terinspirasi papanya bangun ini. Bangun ini sukarela loh ya, dalam kesibukannya. Kerjaannya ditinggal-tinggal sendiri untuk ini, tapi kerjaannya tidak pernah ditinggal Tuhan. Saya lihat ya ujungnya itu, yang mengalami revival itu adalah jemaat. Panggilan Allah. Tidak mungkin janji Tuhan atas hidupmu itu tidak berkenaan dengan janji Tuhan atas gereja. Tidak mungkin janji Tuhan atas gereja itu untuk gereja itu, karena gereja tidak memanfaatkan jemaat. Gereja adalah persembahan Tuhan untuk jemaat. This church is for you, not you for this church. Jadi saya percaya, pohonnya itu nggak akan jauh-jauh dari mana buahnya itu jatuh. Saya percaya Allah perjanjian itu begitu cara bekerjanya. Dan kenapa Salomo berdoa begini itu bukan di rumah. Dia ingin menunjukkan bahwa di rumah ini manusia roh akan dibangun manusia iman. Di rumah ini orang-orang akan semakin menyadari, oh my, OMG kan. Oh Lord, oh Tuhan. Aku mengerti Engkaulah pembuat janji dalam hidupku. Dan mereka pulang diteguhkan bahwa Engkau akan menepati janjimu dalam hidupku.
Memang tidak semua janji Tuhan ditepati sesuai waktu kita atau sesuai cara kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah bahwa dia tetap adalah penepaan janji. He is the author of our faith. Kitab Ibrani katakan dialah the author and perfecter of our faith. Dan iman itu tidak selalu untuk mendapat sesuatu, saya tahu. Siapa bilang janji Tuhan itu melulu barang? Janji Tuhan juga kemenangan dalam hati kita. Kemampuan untuk kita tabah. Tapi yang pasti saya tahu, Tuhanlah Allah perjanjian, dialah yang membuat janji dalam hidupku, dia akan menyelesaikannya. Itu yang didapat orang di dalam gereja. Suatu kemantapan. Pulang dari sini kita bukan memperoleh jangkar, kita mandek dan stagnan. Tapi kita memperoleh turbo di dalam sini, seperti perahu dikasih mesin di belakangnya lalu melaju. Hidup kita akan mengalami kemajuan secara rohani. Engkau yang telah berpegang pada janjimu. Ayat 25, maka sekarang ya Tuhan, luar biasa ini manusia imannya ya. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Ayat 25 ini kedengaran sekilas seperti lancang. Maka sekarang, kata Salomo, peliharalah apa yang kau janjikan. Wow, masa tua ditunjuk, peliharalah apa yang kau janjikan. Ini bukan kelancangan. Kalau kelancangan nggak mungkin ada di dalam firman. Di sini Tuhan memberi kita lampu hijau. Lay hold of my word. Tuhan suruh kita, pegang dia dengan kata-katanya. Ini menunjukkan wibawa Allah. Kalau saya seorang pebisnis, saya berkata deal, meskipun saya belum kasih deposit di depan. Kalau saya punya reputasi yang baik, semua orang tahu, kalau orang itu sudah bilang iya, dia nggak akan balik kucing. Wibawa seorang laki-laki terutama, perempuan, wanita juga sama. Orang itu, a man of his word. Orang yang ngomong A, melakukan A. Integritasnya tinggi. Tuhan itu kayak gitu. Lay hold of my word. Take me by my word. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Salomo itu tahu bahwa kita itu bisa mengklaim janji Tuhan, tapi bukan dengan spirit yang salah, marah-marah lalu nanti kecewa. Saya nggak pernah lihat orang beriman itu kecewa pada Tuhan. Meskipun kadang-kadang iman kita tidak tentu dijawab secara langsung oleh Tuhan atau dengan cara kita. Tapi coba bayangkan jika Anda punya banknote, BI mengeluarkan satu kertas. Pernah lihat kertas itu? Warnanya merah, nggak merah darah, merah-merah gitu. Tulisannya 100.000. 100.000 rupiah. Terus terang loh ya, itu cuma kertas itu. Itu janji pemerintah. Misalkan kalau gula harga berapa, beras, cabai, itu sebenarnya kertas. Kalau kita keluarkan, kok kita yakin bahwa itu nilainya 100.000? Karena kita percaya pada pemerintah kita. Kalau itu bank sudah menuliskan itu baru 100.000, maka semua dengan takaran harga sekian, itu 100.000 bisa bayar. Kalau pada pemerintah kita yang kita doakan dan cintai dan kasih, hormati, kita bisa percaya. Pada raja di atas segala raja, kita harus percaya pada firman-Nya. Tuhan malah justru gak berkenan, tanpa iman kau tidak bisa menyukakan hati Tuhan. Bukankah Abraham dikenal karena imannya? Justru di gereja lah imanmu ditempa. Di gereja. Kita dipertajam oleh Tuhan. Manusia roh, manusia iman kita. Kalau Tuhan berkata kita pulang percaya. Bahwa itu akan terjadi. I learn to trust God by His word. I learn to trust God. Tuhan tidak perlu difur. Tuhan yang sama berkata, saya tidak pakai ini semerta-merta soal keuangan. Tuhan berkata, ujilah aku. Tidakkah kau membuka tingkap langit? Kalau kita memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, saya nggak pernah pakai ayat-ayat gini untuk menguat-nguatkan. Nggak pernah. Kalau kita lakukan itu demi kasih kok. Apa-apaan sih? Kita kembalikan masa perlu iming-imingan. Tapi dari sisi Tuhan izinkan saya berkata sifatnya. Ujilah aku. Will I not open the heavens? Test me. Oh luar biasa. Tuhan memberi dirinya untuk dapat ulangan dari manusia. Silakan, uji saya. I learn to trust God by His word. Saya belajar untuk mempercayai Tuhan dari perkataannya. Di gereja lah kita dilatih itu. Untuk bisa
manusia iman kita dibentuk. Ayat 26, maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan pada hambamu Daud ayahku. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Gak bisa memuat Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Terakhir saya hanya ingin memberikan sebuah reminder bahwa Tuhan itu maha hadir, gak tentu harus di gereja. Tapi di gereja dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah perjanjian. Lalu untuk apa rumah yang kita bangun? Baik itu berupa tenda misalnya yang lebih minim atau yang lebih kompleks, lebih indah, sudah bergedung. Apakah tujuannya kita mendirikan rumah yang Tuhan sendiri tidak muat di sana? Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini bagaimana bisa memuat engkau ya Tuhan, kata Salomo. Ini Salomo kan kontradiksi sendiri. Gak muat ngapain dia bangunkan. Tapi Salomo mengakui bahwa ada sesuatu dalam rumah Tuhan. Bedakan antara the presence and the special presence. Bedakan antara hadirat Allah dan hadirat Allah secara istimewa seperti tiang api, tiang awan. Bedakan kalau hadirat Allah itu ada di mana-mana. God is everywhere. Di diskotik dia juga ada. Diskotik zaman dulu ya, sekarang dugem namanya. Everywhere he is, dia ada di mana-mana. Tapi Tuhan berkenan untuk bisa menjadikan sebuah tempat itu tampungan untuk hadirat Allah secara istimewa. Di dalam gereja ada yang namanya bukan omnipresence atau kemahahadiran Allah. Di dalam gereja ada yang namanya special presence of God. Hadirat Allah yang istimewa di mana Tuhan berkenan ditemui umatnya. Itu luar biasa. Ini lain. Rumah yang didedikasikan untuk nama Tuhan sebagai kemah pertemuan bergedung atau tenda. Gak peduli fasilitasnya. Apa yang didedikasikan, ditabiskan untuk Tuhan. Di situ Tuhan berkenan ditemui umatnya dan berjumpa dengan kita. Itulah perbedaannya omnipresence, hadirat Allah yang ada di mana-mana. Dan gereja, sekalipun gereja tidak bisa memuat Tuhan. Saya tahu melayani tidak harus di gereja, bisa inilah, ini itu ada banyak sekali yang di luar kata-kata klise. I know, but I believe in church. Karena Tuhanlah yang menciptakan ide itu, bukan manusia, itu mandat dari Allah. Gereja adalah tempat Tuhan meletakkan hadiratnya secara istimewa. Sehingga nanti Salomo berkata, everyone, siapapun yang berdoa di tempat ini, bla 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 doanya, Tuhan berkenanlah jumpa, temui dan jawablah. Luar biasa. 3 summary ini, 3 poin Anda bisa bawa pulang ke rumah sebelum kita berdoa. Allah perjanjian ada di gereja ini sebagai rangkuman apa yang saya sampaikan. 1, Tuhan itu sang pembuat dan penepat janji. Tangkap ini untuk hidupmu. Ingat, tidak pernah Anda iseng, tiba-tiba ada janji Tuhan di benak Anda itu, Anda yang rekayasa, nggak bisa. Kalau itu muncul dalam spirit, dalam roh Anda, that is of the Holy Spirit. Kalau itu munculnya dosa, pikiran jahat, hawa nafsu, itu bukan Roh Kudus, itu roh jahat. Dari mana kita tahu? Dari buahnya. Buah itu nggak tentu kelakuan. Buah itu nggak tentu hasil di luar. Buah pikiran kita, itu juga buah. Kalau sampai dalam hatimu, dalam gereja, tiba-tiba Anda menangkap suatu janji, orang kanan kirinya nangkap yang lain. Boom! It is not of your flesh, bukan dari dirimu. Dialah pembuat janji itu. Percayalah kalau Anda menerimanya, itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau Tuhan membawa Anda keluar, tiap hari lihatnya hanya Sarah yang tua dan dirimu di kaca, sudah mandul nih. Tuhan bawa Anda keluar, supaya sekali-kali wawasan beda. Keluar dari trauma, keluar dari rasa tidak percaya, keluar dari keraguanmu waktu dia disuruh Tuhan keluar. Pandang ke langit. Kadang-kadang Tuhan suruh kita keluar dari kejutekan kita sendiri. Ibadah misalnya bersama, lalu Tuhan buka wawasan atau super conference nanti bulan September, kita sesuatu terjadi, sesuatu yang di luar kapasitas kita. Tuhan suruh kita keluar dan melihat, hitunglah sebanyak itu nanti keturunanmu, bintang-bintang di langit. Katakan, aku percaya, dan peganglah itu sungguh-sungguh janji. Karena Tuhan yang membuat janji, Tuhan akan menepati. Kasih tepuk tangan ke Tuhan Yesus. 2, doa harus berani. Doa harus berani mengklaim janji Tuhan dalam firman-Nya. Mesti berani. Harus berani. Gedung ini pun suatu testament, suatu kesaksian. Kalau nggak berani nggak jadi. Semua orang juga sudah berkata,
Nggak mungkin jadi. Pernah lihat gedung ini seminggu sebelumnya? Anda nggak akan bayangkan. Ini karpet belum ada. Ini semua masih puing-puing semuanya. Nggak perlu pakai efek-efek khusus untuk asap. Asap sungguhan ada. Semua orang, banyak orang nggak percaya ini akan jadi. Tim pembangunan kita mengklaim janji Tuhan. Tanggal 30. Kita akan doa pengurapan. 1, kita akan kebaktian 3 kali, anak-anak muda dan anak kecil. Minggu 5 kali. Lihat sekelilingmu, ini nggak masuk akal. Orang berkata ini magic show. There are people who dare to believe. 12.000 kita masuk ke SCC tahun 2020. Saya bilang sama semua orang nggak masuk akal. Sebab yang ikut saya bahasa Jawanya, cuman yang wani kiri, wani mati. Would you believe it? Waktu itu di hari pertama saya bilang, Pastor Yohanes menjadi saksinya. Sebelum masuk rooftop kita kan 20.000 murid. Kita tembus 21.000 sekian ratus murid. Waktu kita sebelum masuk rooftop. Kalau itu cuma angka, bahkan kalau Anda taruh dolarnya, sama sekali saya tidak berniat. Kalau setiap angka itu berarti ada satu suami seseorang yang dulunya selingkuh bertobat hari ini dimuridkan. Satu diantaranya itu pemakaian narkoba berubah, saya diceritain sama anak saya. Salah satunya sekarang menjadi CGL, menjadi apa? Sakit jiwa, dengar saat teduh bersama, langsung waras. Sakit jiwa. Kalau ini angka-angka yang saya sebutkan dari 12.000 menjadi 21, 9.000 lagi. Itu semuanya orang-orang yang diubah hidupnya. Oh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ayo kita berani percaya. Miracles, they exist in God's house. Yang ketiga, perjanjian Tuhan atas gerejanya akan diturunkan pada jemaatnya. Ingat tadi yang saya sampaikan panjang lebar bahwa gembala sidang dan umatnya lah. Lalu apa yang kita lakukan di gereja itu berhubungan dengan hidup kita. Buah gak akan jatuh jauh dari pohonnya, visi gereja, visi kita. Lihat ya, perjanjian Tuhan atas gerejanya itu akan diturunkan atas jemaatnya. Oh luar biasa, puji Tuhan. Anda harusnya melihat begini dan berkata, kalau gereja bisa membangun begini, aku pun bisa membangun hidupku. Kalau gereja kita bisa berkembang di mana-mana, lewat selat, lewat laut, kok bisa di sini-situ Tuhan bekerja? Saya percaya Tuhan juga memampukan aku untuk bisa mengembangkan semua talentaku. Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda lihat di dalam gerejanya, yang baik dan benar, terapkan dalam kehidupanmu. Perjanjian Allah tidak jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Siapa yang merupakan bagian dari pokok itu, berbuahlah carang-carangnya. Jadilah carang-carang yang baik, jadilah murid-murid yang berkembang di tempat ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus kita yang pertama di gedung yang baru yang kita dedikasikan untuk Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama mengambil perjamuan di tangan. Mari kita buat perjanjian dengan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati di tempat ini, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kita. Bukankah 2000 tahun lalu Yesus Kristus makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya dan dia berkata, setiap kali kau memakan ini, ingatlah akan aku, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagimu, supaya engkau jangan terpecah belah, bersatulah sebagai murid-murid Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang ada. Nikmati pembasuhan darah Yesus atas hidupmu dan hidupku. Nikmati perlindungan Allah. Darah inilah yang memeteraikan perjanjiannya. Look, Tuhan yang membuat janji dalam hidup jemaat. Tuhan yang sama akan menempatinya. Kalau darahnya pun dicurahkan, masa dia akan menahan kebaikan daripada. Believe with me. His promises will come true. Janji Tuhan atas hidupmu pasti akan terjadi. Jikalau janji Tuhan atas gereja ini terjadi dan terus terjadi. Gereja dalam untuk jemaat, janji Tuhan atas hidup Anda juga akan terjadi. Saya imani waktu kita minum ini bersama-sama, kita beriman untuk kehidupan Anda. Mari kita sama-sama meminumnya. Bukankah ini cawan perjanjian itu? Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Ku
percaya akan janjimu. tak sedetik pun aku Ragu satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, pasti digenapi. Ku percaya Tuhan, ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Katakan dengan pasti, pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi, pasti digenapi. Oh Ramaya Ramaya se, mari bangun manusia rohmu, bangun manusia imanmu dengan berdoa dalam Roh Kudus. Bangun di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun manusia doamu. Oh di sini kita bangun manusia roh kita. Terima janji Allah. Oh Ramaya Ramaya Sadara Ramaya Ramaya Ramo. Iya Ramaya se, iya Ramaya se, iya Ramaya so. Haleluya. Saya tergerak untuk memberikan sebuah altar call bagi orang-orang yang baru bergabung dengan Gereja Mawar Sharon. Selamat tahun 2023 ini, sekarang masih sekarang bulan apa? Juli. Kalau Anda baru bergabung, saya ingin sekali untuk mendoakan Anda. Dari waktu ke waktu saya perlu melakukan ini untuk merestui pertumbuhanmu. Jika Anda sudah ada di sini,
berilah dirimu dimuridkan dengan baik, supaya Anda bertumbuh, manusia roh dan imanmu berkembang. Kalau Anda baru bergabung dengan kami selama 1 tahun dari 2023 ini, majulah ke depan. We want to celebrate and pray for you. Kita mau merayakan dan mendoakan Anda. Haleluya. Oh, kasih tepuk tangan untuk mereka semuanya. Maju ke sini. Welcome home. Welcome home. Haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi. Welcome home. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau rajaku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu. Tetap berdoa di depan. Jesus loves you. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau rajaku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau rajaku. Biar seluruh nafasku buat komitmen ini. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau rajaku. Biar seluruh nafasku. Mari jemaat yang lainnya ulurkan tangan ke depan. Kita akan hujani mereka dengan doa syafaat agar mereka bertumbuh di sini, agar mereka mengalami janji Kristus dan penggenapannya di sini. Haleluya. Ora maya mara maya sora maya maya Let's love them. Kita kasih mereka dengan doa. Kita hujani mereka dengan kuasa. Doa dalam roh kita. Siapa untuk mereka, sehingga jemaat baru boleh bertumbuh dalam Kristus, berbuah, bukan hanya bergereja. Terima kasih Tuhan. Agar mereka mengalami janji Tuhan, agar mereka memperoleh janji Tuhan, agar mereka mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam rumah Tuhan. Bapa dalam sorga, sebagai gembala sidang, sebagai bayang-bayang mewakili gembala agung, hamba-Mu mau memberikan proper welcome bagi mereka, memberikan pada mereka sebuah welcome home secara sengaja, agar mereka bertumbuh berbuah
di gereja ini. Mereka tidak akan sia-siakan hidup. Kami akan sama-sama berlomba dalam iman, bangun manusia roh mereka. Aku berkati manusia iman mereka, hingga mereka seperti Abraham memperoleh janji Tuhan, dan juga melihat pengenapan janji itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, lihatlah domba-dombamu, sebagian Kristen baru, sebagian Kristen lama yang Tuhan pindahkan, karena mereka menemukan panggilan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa, agar roh-Mu bekerja sama dalam hidup mereka, mendatangkan kebaikan. Jadikan mereka serupa dengan Kristus, itu dalam misi gereja ini, menggembalakan domba-dombanya. Muridkan mereka bersama dengan kami, ajari kami, beri kami kepekaan, ya Tuhan, bagaimana memuridkan setiap jiwa yang Kau percayakan. Setiap orang berharga, setiap jiwa kami hargai. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Bapak Ibu yang di depan, sebelum Anda akan persilakan Anda kembali, saya hanya mau ngomong ini, Cayo ya. Maju terus bersama-sama, kita akan sama-sama menggapai janji-janji Tuhan dari sini. Love you, God bless you. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Silakan kembali ke tempat duduk. Haleluya, haleluya. Anda diberkati Tuhan hari ini? Haleluya, praise the Lord. Bisa angkat tangannya menengadah seperti Salomo. Di perjanjian lama gak terjadi ini. Kita angkat bersama-sama. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia. Come on. Dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus. Seperti Salomo, angkat wajahmu, katakan, Allah perjanjian di sini, kami terima berkat-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus, sampai selamanya. Kami terima, haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus, sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus, sampai selamanya. Pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan dari Roh Kudus, sampai selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Kristus. Mari kita angkat persembahan kita di ujung ibadah, kita menaburkan pulang. Berkati ya Tuhan Yesus taburan kami. Masih banyak gereja yang harus berdiri. Kami akan memakai ini untuk mendanai setiap misionaris, setiap hamba-hamba Tuhan yang kami akan utus ke mancanegara. Berkati tangan-tangan memberi, ajari kami terus menjadi jemaat seperti ini. Yang selama ini Tuhan sudah ajarkan menjadi jemaat yang murah hati dalam memberi. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu gereja Tuhan mempelai Kristus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai-Mu dan keluargamu serta pekerjaanmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. God bless you. Silakan duduk. Haleluya. Ibadah sudah selesai dan saya percaya kita semua diberkati. Dan seperti yang kami alami di tempat ini juga kami begitu excited, bersuka cita. Karena kuasa dan kasih-Nya bekerja di dalam kehidupan kami semua. Dan kami rindu Anda juga mengalaminya. Dan untuk itu jangan pernah lewatkan setiap jam yang ada di online GMS Church. Dan saya percaya bahwa dari jam 7 pagi, jam 10, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam ada berkat-berkat yang menantikan Anda semua. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Haleluya. Dan bagi jemaat Gereja Mawar Sharon yang adalah keluarga bagi kami semua,
kami rindu untuk melayani Anda. Sebab itu bagi Anda yang membutuhkan layanan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau Anda rindu untuk dibaptis, Anda rindu didoakan, dilayani, konseling dan sebagainya, Anda bisa langsung menghubungi kami melalui link gms.church/connect. Dan rekan-rekan kami akan melayani Anda semua. Haleluya. Baik, dan juga jangan lupa di Surabaya ini ada 3 lokasi Gereja Mawar Sharon. Yang pertama tentunya di GMS Rooftop Surabaya Barat, Pakuwon Mall. Dan kemudian di Surabaya Timur ada di Pakuwon City Mall. Lalu yang terakhir di GMS Selatan, Surabaya Selatan, yaitu di Maspion Convention Center. Dan Anda bisa mengikuti ibadah-ibadah tersebut ketika Anda hadir di kota Surabaya ini. Haleluya. Puji Tuhan, dan jangan berkecil hati sekalipun sementara ini Anda masih ada di kota Anda masing-masing, namun kami sangat rindu untuk Anda bisa hadir bersama dengan kami dan beribadah bersama dengan kami suatu hari nanti. Untuk itu, doakan dan nantikan bersama-sama lawatan Tuhan dari Rooftop Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat. God bless you. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Ganti rata dengan tarian. Kan ku angkat sekarang korban pujian, walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian.